Bahkan kan banyak yang kritikus yang bilang kalau misalnya Hokage 7 bilang A, nah berarti kebalikannya. Nah, itu definisi double speak ya, persis. Dia yang menguasai masa silam, kata slogan partai, menguasai hari depan. Dia yang menguasai hari ini, menguasai masa silam. Selamat datang di Mababa, mari pada baca. Wih. Ini adalah podcast terbaik sejagat raya. Gak berubah ya. Kita harus self claim anjir. Apalagi yang dipunya selain kepercayaan diri anjir. Tapi ini bukan tidak mendasar ya Des ya. Alasan kita mengklaim sebagai podcast buku terbaik. Iya, karena kita satu-satunya podcast buku yang konsisten. Yang masih bertahan. Masih bertahan. Ada sebenarnya di atas kita. Iya, masih kepo buku, ada kepo buku. kepo buku. Dia juga masih konsisten. Siapa Mbak Peti siapa? Mbak Peti. Potluck juga. Itu suhu juga suhu. Iya, main mata. Itu juga suhu juga. Betul. Mungkin lebih spesifik ya, podcast buku terbaik dengan 3 orang cowok-cowok. Iya. Lah, kan kepo juga. Oh, kepo bukan cowok-cowok. Berarti bapak-bapak. Lebih spesifik lagi yang dari Ciputat. Iya. Dan anak muda, masih muda. Iya, masih muda. Ini kan kita nggak tahu ya diuploadnya kapan. Kalau kita ngomongin Sintayong, iya udah berapa bulan lagi, jangan-jangan Clifford udah dipecat lagi. Iya. Kalau kita ngomongin makan bergizi gratis, tahun depan udah nggak ada. Masa sih nggak? Tapi kayaknya nggak bakal tahun depan juga dong kita posting. Oh iya deh. Kalau kita ngomongin berita yang sekarang, atau nanti Lebaran. Iya. Kita mau bilang TikTok di Amerika, nggak tahunya nggak jadi kan nggak tahu ya. Ngomongin kebakaran Amerika, udah pada kan? Iya. Udah lewat banget. Jadi atau kita kayak buku inilah. Nah, buku ini kan forecasting. Betul. Dia meramal bagaimana keadaan tatanan dunia. Iya. Dia ditulis di tahun 1980-an bukan? 60 nggak sih? 60 kan? Iya, dan 60. Kira-kira pokoknya sebelum 84 lah. Iya. Tapi dia nulis buku yang bukan meramalkan sih ya, lebih ke penggambaran. Mungkin kira-kira tatanan dunia ini seperti apa nih tahun 84 ya kan. Nah, kita juga akan memprediksi ya kemungkinan rezim Prabowo ini bertahan lama sampai kapan. Betul. Tapi menurut lo emang sampai kapan deh? 5 tahun lah. Aduh, 2 periode lagi gue mikirnya. Ya 5 tahun aja lah cukup lah. 49 cuy. Jangan lah Oh ya. iya 49. Yo, gokil. Copyright George Orwell 1949. Gokil. Masa sih? 3 tahun. Iya. Ya itu George Orwell itu 1949. Keren banget ya Orwell. Katanya kalau nggak salah 1 tahun dia buku ini tuh diterbitkan 1 tahun setelah orang meninggal nggak sih? Oh iya. Nggak salah fun fact-nya ya, gue lupa. Tapi kenapa? Diterbitin setahun kemudian Orwell meninggal. Antara itu atau setelah Oke, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita nebak lah sebulan 2 bulan lagi ada apa? Bulan puasa. Marabannya Ramadan. Nah itu apa itu? Mungkin nanti bakal rame soal anak SD yang libur ya. Ya. Kemarin muncul wacana Dan itu enggak. Jangan libur lah. Harus belajar tuh harus minalah di ilalah di men. Yang artinya dari timangan sampai ke liang lahat. Gitu. Enak UIN beneran. Yang bakal jadi pencerita ya, Ilham dan yang akan menjadi babu saya. Saya juga. Oh enggak, Rega pencerita juga. Rega pencerita juga. Lu kan baca. Tapi belum. Lu juga Ini baca semua. Sebenarnya baca semua, tapi kan sesuai kesepakatan loh. Tapi kan harus berbagi peran. Betul. Enggak semuanya harus menjadi penjual. Mungkin lebih ibaratnya jembatannya Gondes lah ya. Jadi jembatan. Yang lain kalau mau nambahin silakan. Boleh. Karena nih semuanya udah sama-sama baca dari zaman kuliah. Iya. Betul. Tapi kagak ngerti. Iya. Karena zaman kuliah udah lama jadi banyak lupanya. Iya, benar. Oke. Bahkan kita punya beberapa versi ya. Rega punya yang terbitan baru. Ya, ini cover paling baru ini Orwell 1984. Ini gua waktu itu kita endorse, Bre. Betul. Oh, ya. Dikirim 2 buku. Iya, betul. Satunya di gua. Iya. Gua yang lebih lama lagi nih. Yang bolong. Iya, yang bolong ada matanya. Ini matanya ini ya, Bung Besar. Kok Bung Besar? Big Brother. Bung Besar Mas Soekarno. Bung kecil. Bung kecil Mas Harir. Ya benar juga sih Bung Tawel. Bungkus. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Jadi di sini tuh digambarin di negara itu benar-benar totalitar, ya kan? Totalitarisme ya. Pokoknya semua dari makan, dari bangun tidur sampai tidur itu tuh diatur semua. Menurut lu lebih baik tinggal di negara yang totaliter itu yang semuanya diatur apa diberi kebebasan tapi penuh dengan kebohongan kayak hoax merajalela, polarisasi. Coba Rega dulu aja. Ilham, kamu PNS harus berhati-hati. Gua jujur ya, gua tuh merasa di buku 1984 ini tuh
cukup dilematis ya ketika gue menghakimi kelompok pemerintah di sini. Iya, karena iya. Kita tahu ya di buku ini tuh yang menjadi otoritarian itu adalah sosok komunisme kan. Nggak tahu ya. Komunis di sini komunisme dijelaskan kebangkitan komunis. Nah, di situ tuh penggambarannya tuh cukup menarik karena ini jadi double meaning ya, bukan apa istilahnya? Double thing di mana komunis yang awalnya membawa paham kebersamaan itu segala macam, ternyata di endingnya tuh dia mengatur. Itu sebenarnya persis penggambaran seperti Korea Utara di saat ini kan. Bagaimana dia membawa paham komunis tentang kebebasan, tapi di akhir tentang kesetaraan ketika masuk ke pemerintahan ternyata dia justru mengatur banyak urusan-urusan rumah tangga dan segala macamnya. Kalau menurut gue ya, gue sebenarnya lebih suka dengan negara yang bebas ya. Negara yang bebas yang tadi lo bilang pilihan kedua pertanyaan lo itu kan soal negara yang bebas atau otoritarian gitu. Negara yang bebas tapi pada akhirnya ternyata yang diomongin di sini itu cukup relevan, Bre. Ternyata memang kebebasan adalah perbudakan. Pada akhirnya seperti itu, Bre. Ini menurut gua buku itu bukan cuma menggambarkan tentang masa depan, tapi lebih menggambarkan bagaimana satu konsep itu berubah. Satu konsep berubah yang awalnya kita menjunjung kebebasan, ternyata makin kesini kebebasan itu justru mengatur gitu. Dan itu yang terjadi, dan itu terbukti di bagaimana Korea Selatan dengan paham komunismenya, Korea Utara dengan paham komunismenya ternyata berakhir seperti saat ini. Itulah yang terjadi ketika kita menjunjung kebebasan itu, tapi berarti batasannya itu loh. Lu memilih menjadi bebas tapi ada batasan tersendiri, dan batasan-batasan itu yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah ketika dia memikirkan untuk menjadi negara yang bebas. Tapi Korea Utara nggak salah juga gak? Dia kan memegang teguh prinsip kesetaraan. Jadi semua harus miskin, harus setara, semua miskin, semua orang. Tapi miskin. Kan ada yang kaya, si Big Brother, Kim Jong Un, ada supreme leader kita. Iya kayak gitu. Lu lebih baik tinggal di dunia di negara yang bebas tapi hoax merajalela, polarisasi, pertengkaran horizontal gitu, nggak apa-apa. Pada akhirnya kita tetap harus memilih kan. Nah, gue lebih memilih yang seperti itu sih. Karena berarti di posisi itu yang memiliki batasan dan mengontrolnya adalah diri kita sendiri setidaknya gitu. Kita tidak dikontrol oleh orang lain tentang informasi mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya kebebasan itu kan sudah terjadi saat ini kan. Bagaimana informasi masuk dari berbagai macam pihak dan nantinya kepakaran gitu. Nah, lu gimana, Ham? Nyaman gak tinggal di Indonesia? Ya, pertama gue mau bilang buku ini luar biasa jenius ya. Betul-betul bisa menggambarkan suatu tatanan dunia yang barangkali terlalu ekstrim ya. Iya. Kan? Bagaimana kebebasan kemanusiaan tuh ditekan dengan sangat penuh, kontrol penuh terhadap yang tadi lu bilang dari kita bangun sampai kita mati lah ibaratnya. Dan kalau bisa memilih ya sebetulnya kita akan bisa selalu punya pilihan gitu buat mencampurkan keduanya sih menurut gua. Mungkin kebebasan sepenuhnya juga dapat diperdebatkan. Nah, kalau contoh yang paling bagus menurut gua negara-negara di Skandinavian ya. Dari sana kan negaranya maju, masyarakatnya juga hidup sejahtera, dan walaupun mereka dapat potongan pajak yang tinggi kan, tapi dia dapat timbal balik yang bagus ya. Nah, gua lebih memilih soal sosiodemokrat itu sih. Menurut gua. Kenapa nggak bandingin sama negara kita, Bres? Emang kurang baik apa sih? Ya, negara kita memang banyak hal baik, tapi banyak juga yang perlu dikoreksi. Karena kan kita ibaratnya masih dalam istilah negara berkembang. Banyak yang harus dikembang. Yang paling penting cara berpikir sih gue rasa yang harus dikembangkan. Negara berkembang banyak yang harus dikembang. Betul. Nah, di sini tuh ada beberapa kementerian-kementerian ya di buku ini ya, yang menurut gue tuh kontradiktif gitu. Nama kementeriannya apa, tapi coba lu jelasin lebih detailnya gimana. Ya, ini keren banget sih. Jadi si Orwell ini menciptakan satu, ibaratnya kalau di anime di film-film tuh kan world building ya. World buildingnya tuh ya versi dia nyiptain sendiri, ada kosakatanya sendiri, newspeak, terus ada kementerian dengan namanya sendiri gitu. Ada walaupun itu juga pasti cerminan dari kejadian di dunia nyata kan. Dia ada istilahnya double think ya. Jadi sesuatu yang bertentangan. Kayak contoh di sini tuh ada namanya Kementerian Kebenaran. Tapi Kementerian Kebenaran tugasnya adalah bohong. Dia bisa membuat kebohongan, menciptakan kebohongan, menciptakan hoax, memproduksi buzzer. Ya. Jadi dia bisa bilang bahwa misalkan kondisi kenyataannya itu banyak warga yang miskin, misalkan banyak yang stunting lah misalkan realnya. Tapi dia akan bikin tuh laporannya. Misalkan di daerah tertentu tingkat stuntingnya rendah, tingkat produksi berasnya bagus, tingkat produksi coklatnya bagus. Padahal nggak sesuai kenyataan. Misalkan kayak
di buku ini dicontohkan tingkat produksi sepatunya tinggi, padahal di Oceania ini banyak orang yang belum pakai sepatu. Kan tragis ya. Jadi pemerintah dalam hal ini partai itu bisa mengeluarkan berita seenaknya aja, yang penting demi kepentingan kekuasaannya gitu. Ada Kementerian Kebenaran, ada Kementerian Cinta Kasih. Kementerian Cinta Kasih kan harusnya memberikan keamanan gitu buat rakyat kan, tapi ini malah kementerian yang menghilangkan orang. Dan istilah buku ini diuapkan. Terus. Jadi keberadaan lu misalkan di dalam dunia Oceania ini bisa dihilangkan, bisa dihapus dalam sejarah, bahkan lu nggak pernah ada. Walaupun gue udah lahir. Walaupun lu udah lahir, punya keluarga, tapi dia bisa dihilangkan kapanpun, dihapus dalam sejarah. Yang paling unik dan menurut gue nih keren banget sih dalam buku ini, jenius banget. Dia nyeritain soal Comrade Ogilvy. Jadi Comrade Ogilvy ini diceritakan dia adalah pahlawan yang berperang dengan sangat gagah gitu. Tapi tiba-tiba dia bisa bikin kesalahan dan sejarahnya dihilangkan. Dia wah keren lah quote saya di sini, dia bisa menciptakan orang yang dari nggak ada jadi ada, orang yang ada bisa nggak ada. Oh anjir. Makanya buku ini dari kemarin banyak banget dibahas ya soal 1984. Bukan karena itu kan pimpinan kita sering menghilangkan orang, bukan soal produksi hoax juga. Bukan. Tapi gue jadi keinget. Tapi intinya jenius banget buku ini. Lu bayangin buku ini tuh ditulis sebelum tahun 84, sebelum era ini gitu, sebelum era milenium ini, tapi dia udah ngebaca kecenderungannya akan ada timbul satu negara yang otoriter, melakukan kontrol, dia demi melanggengkan kekuasaannya dia menguasai semua. Jadi menguasai kebenaran, menguasai klaim kebenaran lah. Bahkan si negara ini, si partai ini bisa ngeklaim kalau mereka yang nyiptain pesawat terbang. Anjir. Oh jadi sama kayak itu, gue keinget Korea Utara pernah menang Piala Dunia, tapi versi Korea Utara sendiri. Persis, contohnya bagus. Jadi sama pas di ini. Piala Dunia dia di negaranya dibilang ditulis kalau Korea Utara menang kan, menang berapa match itu, padahal kalah 7-0 waktu itu sama Brazil kan. Bagus contoh lu Korea Utara. Bagus. Sama kayak ini juga podcast kita juga ngeklaim terbaik. Iya benar. Nah itu juga. Itu kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Salah satu kayaknya kutipan di sini juga ya. Kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Sama kayak ini juga surveinya Kodari yang katanya pengen banyak udah. Korea Utara aja. Cukup. Jangan kemana-mana, ntar nyambung lagi. Kan di sini peran partai itu sangat kuat banget ya. Peran partai itu sangat kuat. Nah, dan kalau lu bisa membelot ya lu tahu sendiri lah akibatnya kan. Di sini kan nggak main-main gitu hukumannya. Kalau lu tinggal di Oceania ini, lu pengen menjadi pengikut partai apa lu menjadi kelompok pemberontak? Kan ini si Winston kan juga sempat ingin berontak. PNS. Winston tuh PNS Kementerian Kebenaran ya. Iya. Kalau gua mungkin gua memahami karakter gua ya. Gua sadar bahwa kalau misalnya gua ada di posisi itu, mungkin gua akan berada di posisi Winston. Bukan karena dia tokoh utama, tapi lebih tepatnya karena gue pasti di awal akan mencari aman, apalagi dengan background Winston yang dia sudah mengalami kehilangan, dia kan punya pengalaman di kehilangan kedua orang tuanya kan, dan juga adiknya, dan dia pun nggak tahu tuh dia sebenarnya udah punya adik atau enggak, entah itu adiknya masih dalam kandungan atau itu sebenarnya udah digendong. Nah kalau gue dalam posisi itu, gue pasti akan berada di posisi Winston, di mana gue akan jadi PNS, menikmati kehidupan gue, memuja-muja Big Brother dan menjelek-jelekan si siapa partai lawannya itu, revolusionernya itu. Ini lo ngomongin siapa lu? Ngomongin siapa nih? Ngomongin Winston. Kan ini Lega pengen jadi anggota partai. Iya. Tapi setelah itu mungkin gue akan membelot. Pada akhirnya gue akan membelot karena gue menyadari bahwa ada yang salah. Ketika gue menyadari yang salah, gue mungkin akan berada di posisi sebagai walaupun di buku ini tidak ada cerita seperti itu ya. Pembelotan tuh ada. Memang storyline-nya di buku ini tuh dibawa untuk si Winston ini adalah tokoh pemberontak ya. Dia pengen mengusahakan kebebasan manusia lah. Karena dia sendiri, karena dia yang menciptakan hoax itu sendiri. Iya. Akhirnya ya begitulah. Ternyata malah dia jadi orang yang paling memuja partai gitu. Dia tuh menyadari bahwa kebohongan itu tuh dia yang merancang kebohongan itu. Terus di situ dia mulai tersadar bahwa anjing ini nggak bagus nih. Sama kayak ada teman gue ada di PNS juga, dia kayak menyadari ada satu stroke gitu, kayak anjing nih nggak benar nih, tapi dia tetap di situ sampai saat ini sih. Betul. Banyak lah yang merasakan seperti itu ya. Memang. Ya gue sempat juga kan, maksudnya benerin data di sebuah perusahaan BUMN gitu. Anjir kenapa ada stroke laundry, stroke belanjaan gitu. Ini kan punyanya perusahaan, kenapa ada laundry gitu. Ada makan keluarga. Memang yang kalau kita baca ke buku ya. Banyak tuh dia melakukan itu. Dia menciptakan slogan kan, perang ialah damai. Jadi si Oceania ini menciptakan musuh bersama agar kita selalu punya
lawan lah. Jadi kadang-kadang Oceania ini bisa perang sama benua lain. Terus padahal benua ini juga awalnya musuh, bisa jadi teman suatu waktu gitu. Itu kan konsep-konsep yang kita pahami di dalam komunis sosialis kan sebenarnya kurang lebih kayak bagaimana musuh bersama. Iya, musuh bersama, bagaimana cara merangkul masyarakat dan lain sebagainya. Dan itu tuh jadi kayak pas gue baca tuh kayak anjing. Ini apakah paham yang kita inginkan juga ternyata sama pada akhirnya? Kan sekarang juga ya sekarang sih dari dulu gitu. Dari dulu kan juga di negara kita ya khususnya juga banyak gitu, semisal ada yang ngeberontak dikit, oh dia anti Pancasila gitu. Oh dia teroris, dia anti Islam gitu langsung dicap. Kalau sekarang mungkin anak abang, kaum 58, terus kaum ngecas. Iya, kaum 16%. Ya kayak gitu. Jadi langsung distempel dicap aja gitu anti pemerintah. Memang banyak juga sih contoh politik bahasa, contoh double speak. Iya, double speak, newspeak. Gua rasa tuh pada akhirnya semua yang dikelompokkan, semua yang akhirnya memiliki kelompok dan paham tersendiri akan berakhir dengan seperti ini. Maksud gue, berangkat dari ini gue menyadari tentang bahwa ternyata ya kita tahu lah bahwa setiap paham, mau itu liberal, komunis dan sebagainya itu memiliki kekurangan. Tapi ya dari situ berarti semua paham itu pada akhirnya tuh berakhir dengan otoritarian gitu. Ketika lu berkelompok, endingnya tuh selalu otoritarian. Iya. Maksudnya tuh adalah apapun paham yang lu pegang saat ini, siapapun yang menonton yang memiliki paham tertentu, lu harus memahami bahwa setiap paham dan ideologi itu endingnya selalu berakhir dengan otoritarian. Kayak gue pernah baca satu kutipan tentang itu, gue lupa. Enggak, setiap rezim tuh pengen biar rezimnya terus berkuasa. Terus berkuasa. Iya. Persis seperti Hokage ke-6. Seperti Hokage 5 ya. Hokage 7. Seperti yang Hokage 7 lakukan, dia menginginkan sebenarnya dasarnya itu sangat logis menurut gue ya, dan itu tuh sangat baik gitu menurut gue dampaknya. Dia ingin apa yang udah dia lakukan itu berlanjut gitu, dan tidak sedikit-sedikit diganti. Itu kan yang keresahan yang kita alami ya, kayak sistem pendidikan nih kurikulumnya nggak jelas, besok udah ganti lagi kurikulum merdeka, besok ganti menteri ganti lagi. Nah itu yang dia inginkan kan, sebenarnya logis, tapi secara moral, secara politik itu sangat tidak baik gitu. Itu salah satu yang dia inginkan ya. Iya kan, mempertahankan sesuatu. Iya. Tapi memang Hokage 7 ini jago banget dia dalam melakukan newspeak. Double speak itu dia itu masternya. Iya. Bilang apa dulu bukan mudik, tapi pulang kampung. Padahal kan sama aja ya. Ya, terus apalagi Kak? Apalagi Des? Aku nggak begitu kenal. Ya udah tahu kok tanya saya. Sudah tapi belum. Inilah dia kaget. Dia tuh jago banget double speaknya. Iya. Kita yakin tuh sebetulnya dia baca nih sebenarnya Generative War nih. Tapi versi komik. Bisa jadi. Bahkan kan banyak yang kritikus yang bilang kalau misalnya Hokage 7 bilang nah berarti kebalikannya. Nah, itu definisi double speak persis. Uzumaki Mulyono ini. Astagfirullah, jadi jelas dong. Dan menurut gua satu hal yang paling pengen gua bahas di dalam buku ini itu adalah tentang satu istilah yang dinarasikan di dalam bukunya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi negara atau dalam hal ini partai bisa memberikan sesuatu kebenaran yang sebetulnya udah mutlak, tapi dia bisa ubah. Dan itu sekarang menurut gua banyak terjadi dengan kehadiran buzzer ya atau penggabung. Buzzer ini kan tugasnya adalah itu kan, ngebuat 2 ditambah 2 sama dengan 5, bukan 4 gitu. Padahal itu sebetulnya secara realitas objektifnya itu udah terbukti itu sesuatu yang misalkan salah gitu, tapi bisa dibikin benar oleh para buzzer ini. Buzzer dan ya gitulah. Itu dan staf Kementerian Kebenaran. Betul. Terima kasih sudah menyelamatkan saya dari jadi staf Kementerian Kebenaran. Kelompok buzzer itu bisa bikin sekarang 2 ditambah 2 sama dengan 5. Iya. Itu tuh salah satu bentuk ini ya, telescreen ya, jatuh sama polisi pikiran ya. Gua rasa siapa di sini? Media sosial itu kayak telescreen. Media sosial itu ibarat telescreen atau polisi pikiran. Yang kalau di novel ini tuh ada penggambaran. Menurut gue ini yang bikin menarik adalah dia sebagai sebagai bentuk ramalan masa depan. Bagaimana ada teknologi-teknologi yang bahkan sampai saat ini pun kita masih belum bisa menemukan itu ya, kayak telescreen udah sih sebenarnya, atau polisi pikiran. Terus ada penulis surat. Udah juga ya. Udah berarti di tahun 49 nggak ada, bahkan di 1984 pun belum ada, tapi baru muncul di tahun-tahun ini. Kayak dia nulis tuh udah nggak pakai pena kan, tapi pakai ngobrol. Dia ngobrol nanti ditulis sendiri. Nah, telescreen dan polisi pikiran di sini adalah salah satu teknologi yang tujuannya adalah untuk mengekang masyarakat, bagaimana masyarakat berpikir, dan agar tahu gitu bahwa siapa yang
mengkhianati partai bahkan sejak dalam pikiran gitu, apalagi perbuatan aja. Dan iya ya, yang paling ekstrimnya bahkan telescreen ini bisa nangkep kita dari raut muka, cuy. Iya. Jadi kalau lu kelihatan lagi acara senam misalkan, apa sih ini senam gak jelas gitu. Dia udah tahu, ya kan, dia udah bisa nangkep tuh kalau lu nggak senang sama kebijakan partai. Ekstrim banget sih. Dan ini ditulis di sebelum ada era sekarang ya. Keren banget sih Orwell. Iya, dulu tuh sempat naik isu ini tuh 1984 itu sempat naik lagi ketika ada isu pas Covid, ingat nggak? Yang katanya manusia ditanami chip. Oh iya. Di Cina tuh sama apa teknologinya Elon Musk juga yang soal chip itu. Tapi itu beneran sih. Iya, itu benar dan meningkatkan buku ini juga kayak naik lagi karena itu hampir serupa bagaimana polisi pikiran kan nantinya gitu menjadi seperti itu. Satu lagi ada di buku ini yang mind blowing banget sih. Jadi partai politik di negara ini tuh menciptakan satu kamus bahasa baru dan menghapus kamus bahasa lama. Jadi nanti 50 tahun ke depan tuh udah nggak akan ada bahasa yang kita ucapkan sekarang. Jadi untuk mengucapkan misalkan sesuatu itu jelek, misalnya sesuatu bagus, berarti tinggal bilang tidak jelek gitu. Jadi bagusnya dihapus. Jadi semakin miskin kosakata, semakin orang tidak bisa mengekspresikan sesuatu. Itu kan bentuk pengendalian penuh kan. Iya. Gila ya. Dan kalau nggak salah tuh ada satu kutipan, gue lupa tadi nyari-nyari di halaman berapa, yang dia bilang tuh katanya semakin maju satu negara, bahasanya tuh semakin sederhana. Oh iya. Itu ada di awal. Di sini di awal-awal dia ada tulis kayak gitu, anjing, gue bilang kayak wah, lu benar-benar menghilangkan semua kosakata menjadi satu kosakata. Bahkan kata dia tuh bahkan negara yang udah sangat maju mungkin tidak memiliki bahasa. Gila. Lu bayangin ngobrol kan. Jadi cukup tidak perlu ada ini ya apa lema ya dalam bahasa ya. Jadi satu kata udah cukup mewakili. Iya. Bagus ya udah tidak bagus. Iya. Dan lu ingat gak sih ada konten serupa, konten di Reels atau di TikTok yang ngebahas soal itu, yang bagaimana bahasa mulai kesini mulai menyempit, kayak semisal yang awalnya lu bilang gua di jalan jadi OTW. Terus ada lagi yang bilang misalnya pokoknya beberapa bahasa yang kita kenal tuh kayak tidak apa-apa sekarang jadi nggak apa-apa atau kayak gimana. Mulai meringkas tuh kayak ada dia sebenarnya jokes yang kayak awalnya zaman 1980. Aku udah di jalan. 1990 di jalan. Iya, memang gitu di jalan. Terus tahun 2000 OTW. Makin kesini jadi O atau T, W gitu atau nah gitu anjing ada cuy. Ada konten kayak gitu apa kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue baru tahu. Ternyata itu ini ya jokes Orwellian banget ya. Iya, Orwellian banget cuy jokes itu ya, gila. Ya ampun. Gila. Mungkin itu sebabnya banyak kementerian yang disingkat-singkat, jabatan disingkat-singkat. Dan singkatannya juga singkatan jorok anjing. Jadi memang permainan politik bahasa tuh jangan-jangan orang-orang nyontohnya dari Orwellian ini ya. Orwellian yang nyontoh dari permainan politik bahasa masyarakat di London dulu kali ya. London juga udah mengalami itu. Oke, cukup sampai sekian. Udah, ada yang mau ditambahin? Cukup sih gua. Kita tutup dengan satu quotes lah ya. Boleh. Dia yang menguasai masa silam, kata slogan partai, menguasai hari depan. Dia yang menguasai hari ini, menguasai masa silam. Woi, gokil. Top. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.